banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Hujan di Bogor juga kiriman dari langit. Kasihan Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta, belum tidur loh beliau ini, belum tidur loh Pak Pramono Anung ini. Jakarta banjir, salah Gubernur Jabar. Nah, jadi kemarin saya membuat postingan tentang seseorang yang menyatakan bahwa Jakarta banjir ini airnya kiriman dari Bogor, dari Jawa Barat. Maka apa fungsinya KDM teriak-teriak normalisasi, bongkar-bongkar, nggak ada gunanya, katanya. Nah, Mas Bro, tolong kenali dulu permasalahannya. Jakarta banjir. Gubernur Jakarta ngomongna, eta mah cenah banjir teh kiriman ti Bogor. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi, mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini. Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut. Karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Waduh, ampun dah. Inilah kalau diomongin nanti kepada para netizen ya, teman-teman ya. Bahwa jangan asal pilih orang-orang yang jadi pemimpin bangsa kita. Ya, ini salah satunya nih, apa betul ini? Pramono akui gagal atasi banjir. Titik banjir kini bertambah di 62 RT ya. Satu lagi nih, korban banjir di Megamendung langsung 300 juta benerin drainase, katanya. Mantep kan? Terus yang korban kemarin yang meninggal itu langsung dikasih 20 juta. Jakarta banjir, kok nyalahin Gubernur Jawa Barat? Katanya guys, baru-baru ini Gubernur Jakarta mengatakan bahwasanya banjir yang dialami oleh Jakarta itu kiriman dari Bogor. Lantas banyak sekali menuai pro dan kontra yang mengatakan tidak masuk dan tidak nyambung nih. Gubernur DKI Jakarta malah menyalahkan itu kiriman dari Bogor dan Gubernur Jawa Barat yang harus bertanggung jawab. Bagaimana informasinya, berikut cuplikannya. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ika, Sumber Daya Air, dan sekarang proses sedang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan. Kasihan Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta, belum tidur loh beliau ini, belum tidur loh Pak Pramono Anung ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bener-bener kasihan banget nih sama Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta gitu ya, Bapak Pramono Anung gitu ya. Saking berdedikasinya untuk rakyat DKI Jakarta gitu ya, untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya gitu. Beliau ini sampai tidak tidur loh karena mengurusi banjir. Bahkan beliau sebut dia, Bu Ika dan kawan-kawan tidak tidur. By the way, warga Jakarta, Bu Ika iki sopo? Kadang Pak Pramono ini loh kalau cerita tuh lucu gitu loh, kayak orang guyon gitu loh, kayak teman saya kalau lagi cerita gitu loh. Lu tanya aja sama dia, gue belum tidur tahu dari kemarin, lu tanya sama dia no kalau kagak percaya gue belum tidur gitu. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Sekalian saya ingin menyampaikan kalau dilihat-lihat mata saya belum tidur. Pak. Saya kira Bapak tuh mau menyampaikan kalau Bapak tuh udah punya tempat untuk ngungsi gitu loh. Bapak udah mengerahkan 5.000 kapal karet gitu untuk membantu menanggulangi banjir atau membantu korban banjir DKI Jakarta gitu ya Pak. Ternyata Bapak mau menyampaikan kalau Bapak ini belum tidur gitu. Bapak, Bu Ika beserta teman-teman lainnya itu belum tidur karena ini pertama kalinya Bapak mengurusi banjir gitu ya Pak ya. Bapak baru nggak tidur paling beberapa malam Pak. Warga Jakarta yang masih banyak yang miskin yang nggak punya rumah bermalam-malam nggak tidur juga nggak ngeluh Pak. Mau cerita ke siapa? Kalau Bapak enak cerita depan kamera, depan wartawan, cerita ke rakyat.
Lah, yang rakyat ceritanya ke siapa, Pak? DPR-nya kadang kagak mau dengerin. Bapak ngomongin, Bapak ngurusin banjir nggak tidur. Pak, itu yang korban banjir juga kagak tidur, Pak. Lagi gotong-gotongin kasur, Pak. Gotong-gotongin kasur nih, kasur gue mau taruh di mana nih? Kulkas gue gimana nih? Ini kulkas udah kerendam, mesin cuci kerendam nih, gimana nih? Ini kasur gue mau dikeringin gimana nih? Gimana nih konsepnya, Pak? Emang Bapak pikir yang nggak tidur cuma Bapak, Bu Ika, dan teman-teman, Pak? Pokoknya Bapak Pramono ini baru pertama kali menanggulangi banjir, ya kan? Baru menjabat 4 bulan gitu, Pak. Tapi, ya, Pak Pramono, Pak. Halo, Bapak. Bapak kan hidup lebih dulu dari saya, Pak. Bapak kan berarti udah di Jakarta lebih dulu juga daripada saya, Pak. Bapak kan tahu kalau permasalahan di Jakarta itu rata-rata cuma 2, banjir sama macet, Pak. Kenapa baru diprioritasinnya sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana aja, Pak? Kenapa baru mau dikeruk dan dijadikan prioritas utama itu sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana? 4 bulan kemarin kemana? Wacana doang, Pak. Nggak digeruk-geruk itu, Pak. Wacana doang digeruk gitu. Giliran udah banjir begini baru mau digeruk gitu, Pak. Bagaimana sih, Pak? Terus katanya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung gitu ya, ini tuh terjadi tuh secara bersamaan gitu. Jadi ada banjir kiriman, terus curah air hujannya juga deras dan bibit airnya juga banyak gitu ya. Terus air permukaannya juga naik gitu. Jadi semuanya bersamaan brak gitu ya, kayak permasalahan hidup rakyat gitu ya, say. Padahal dulu ya, Pak, ini saya bukan bermaksud membandingkan ya, Pak, tapi saya ngomongin kenyataan aja. Dulu gitu ya, daerah-daerah yang biasanya banjir itu tiba-tiba nggak banjir lagi, Pak, waktu kepemimpinannya Bapak Ahok gitu ya, Pak. Ya, ini saya bukan ngebanding-bandingin loh, Pak. Ini memang ada di berita-berita dan memang nyata gitu di kalangan masyarakat gitu. Ya, saya berharap Pak Pramono ini kan baru ya menjabatnya ya, baru 4 bulan ya. Tapi semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik daripada Pak Ahok tentunya. Tapi sekali lagi seharusnya jangan hanya menyalahkan pemerintah, apalagi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini Pak Pramono pasti setuju sama saya nih ya, Pak ya. Karena mau bagaimanapun gitu ya, kita sebagai rakyat itu juga punya responsibility gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan, jangan menyebabkan banjir dan segala macam, bangun bangunan ini itu segala macam. Tapi pembangunan paling banyak kan pembangunan dari pemerintah ya, Pak. Maaf keceplosan, Pak. Maksud saya pembangunan untuk pemerintahan itu, tapi kan untuk rakyat ya, Pak ya. Walaupun kadang subsidinya pembangunannya suka salah sasaran gitu, suka kurang tepat sasaran gitu ya, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ya kan. Kan dari rakyat untuk rakyat, Pak. Walaupun kadang rakyat juga bingung buat rakyat yang Jakarta banjir, salah Gubernur Jabar. Nah, jadi kemarin saya membuat postingan tentang seseorang yang menyatakan bahwa Jakarta banjir ini airnya kiriman dari Bogor, dari Jawa Barat. Maka apa fungsinya KDM teriak-teriak normalisasi, bongkar-bongkar, nggak ada gunanya, katanya. Nah, Mas Bro, tolong kenali dulu permasalahannya. Jangan sampai kamu koar-koar, tapi akhirnya dihujat gitu kan. Nah, masalah kerusakan yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun tidak akan selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, apalagi gubernur baru menjabat beberapa bulan ya. Bukan ngebelain gubernur sendiri, karena soal banjir mah Bandung juga masih banjir. Program pembongkaran yang dilakukan oleh KDM ini sebenarnya menurut saya sudah sejalan dengan program pemerintah, yaitu Satgas Citarum Harum yang tertuang dalam Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Lalu apa hubungannya Satgas Citarum Harum dengan banjir? Nah ini, ekosistem yang sudah rusak dan alih fungsi lahan. Nih, alih fungsi lahan ini maksudnya lahan yang seharusnya ditanami tanaman-tanaman keras untuk fungsi resapan dan juga pencegahan erosi dirubah menjadi seperti yang di Bogor dibongkar ya. Terus bangunan-bangunan, kawasan perhotelan, kawasan permukiman dan juga perkebunan seperti kentang gitu kan. Maka terjadi apa? Terjadi erosi. Yang seharusnya lahan itu bisa menyerap air itu tidak terserap, mengalir, membawa tanah-tanah ke sungai sehingga terjadi sedimentasi atau pendangkalan sungai. Itu yang pertama ya. Pendangkalan sungai menyebabkan banjir. Yang kedua, drainase. Nah, drainase yang menyempit. Lihat aja kita sekarang selokan-selokan. Sungai-sungai kecil, anak-anak sungai kan sekarang jadi kecil. Pendangkalan dan juga diameter yang menyempit, diameternya kecil, sungainya dangkal, maka tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Kalau misalkan hujan, debit air tidak tertampung sehingga meluber kemana-mana, banjirlah terjadi. Yang ketiga yaitu dari sampah. Sampah ini ya tidak terkendali gitu ya, buang sampah sembarangan, terus akhirnya menyebabkan selokan mampet, air meluber lagi, banjir. Lalu industri ya,
kenapa industri menyumbang banjir? Nah, ini nih. Jadi, industri juga bisa menyebabkan pendangkalan sungai. Apa sebabnya? Karena setelah berpuluh-puluh tahun lalu nih, limbah yang tidak diproses dengan baik, bahkan tidak diproses sama sekali, membawa partikel, apa ya namanya? Membawa endapan-endapan sehingga terjadilah pendangkalan di sungai. Selain dangkal, juga tercemar. Lalu bantaran sungai ini sudah banyak bangunan liar. Nah, itu yang kamu bahas kemarin ya, tentang pembongkaran. Bangunan-bangunan liar ini menyebabkan sungai semakin menyempit. Selain itu, seharusnya 5-10 meter kalau nggak salah, kiri kanan sungai, bantaran sungai itu harus kosong. Tidak boleh ada bangunan. Dan juga kalau misalkan ada bangunan, kalau ada terjadi luapan air atau banjir, kan yang kena juga masyarakat. Nyalahin lagi pemerintah, ya kan? Terus ini SDM nih. Jadi yang harus diperbaiki SDM dan penegakan hukumnya. Jadi cobalah pelajari dulu. Kenapa sih dibongkar? Sesuatu yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Pasti. Pelajari dulu, oke? Gitu bro, daripada dihujat. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat itu membayar pajak menggunakan NPWP Induk yang berpusat di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya itu mengalir ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kota, dan desa harus berjuang untuk apa? Satu, memperbaiki jalan yang rusak karena setiap hari dilewati oleh truk-truk besar yang mengangkut bahan material industri. Yang kedua, harus berjuang memperbaiki sungai karena tiap hari dialiri oleh pencemaran limbah. Yang ketiga, harus berjuang memperbaiki kualitas udara karena dampak dari pencemaran industri. Harus memperbaiki kualitas lingkungan karena semakin menyempitnya lahan. Dan kami lakukan itu semua dengan dana yang seadanya. Tetapi kami tetap semangat karena kami sangat mencintai daerah ini. Salam untuk semuanya. Semoga pagi hari ini dalam keadaan. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Bang Deddy Mulyadi mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini. Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut. Karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Jadi kan dana di Jakarta udah besar. Logikanya pada saat mempunyai dana besar mestinya Pak Pramono ini bisa istilahnya menanggulangi dan mempersiapkan nih seperti apa untuk musim penghujan yang akan menyebabkan banjir. Apakah diperbesar salurannya, apakah istilahnya membersihkan selokannya. Namun saya tidak melihat nih program kinerja yang memang persiapan untuk banjir tersebut. Dan melihat netizen yang berkomentar pun istilahnya beberapa komentar pun tidak ada yang melihat, malah katanya program untuk kucing ya, untuk istilahnya sterilisasi kucing. Nah, ini yang urgent kan masalah banjir kok, ini malah mengurusi kucing. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi istilahnya dengan dana yang sebesar itu, statement Pak Deddy Mulyadi harusnya bisa mempersiapkan. Masa dana besar tidak bisa mempersiapkan nih untuk menanggulangi hanya sebatas banjir? Bisa dong dipersiapkan tekniknya seperti apa, dananya berapa, yang ada kan dananya besar tuh. Bisa kali. Apakah ini karena memang kiriman atau memang karena tidak dikerjakan? Ini coba kita Jakarta banjir. Gubernur Jakarta ngomongna eta mah cenah banjir teh kiriman ti Bogor. Kiriman ti Jawa Barat. Ti Bareto oge gubernur samemehna oge pasti lamun geus eueuh anu disalahkeun deui pasti nyalahkeun teh kiriman ti Jawa Barat. Ngan eueuh anu wani nemal eta di pihak di Jawa Baratna kumaha ayeuna Bapak aing
kelas teh ya Bapak aing jawabana. Anu ngalir ke Jakarta teh lain cai hungkul cenah. Jeung duit oge ngalir ke Jakarta teh gede cenah. Bayangkeun cek Bapak aing kitu tah. Jadi kan keur kamari-kamari Bapak aing geus memperingati. Lamun Jakarta hayang aman kudu boga hutan lindung di Jawa Barat anu didanai ku Jakarta. Eta mah geus lain nyindiran deui geus dibak-blakeun ku Bapak aing. Tapi kumaha Gubernur Jakarta mah aduh. Lambat lah Bapak aing geus ngabewarakeun kudu kitu kudu kieu. Eueuh responna ayeuna geus terjadi banjir. Pajarkeun dikirim cenah di Jawa Barat. Ai perusahaan-perusahaan anu aya di Jawa Barat membayar pajakna ka Jakarta sugan aya ngomong ieu teh dana di Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat memberikan pajak ke perusahaan pusatnya yang ada di Jakarta. Sugan anu ku Bapak aing teh diomongkeun kudu boga hutan lindung teh sok buru-buru digarap. Meureun geunah kita kerja sama jeung Bapak aing teh nya. Kitu teh warga Jawa Barat ya. Satu lagi nih, korban banjir di Megamendung langsung 300 juta benerin drainase katanya, mantep kan. Terus yang korban kemarin yang meninggal itu langsung dikasih 20 juta. Terus yang rumahnya kerendam dikasih 40 jutaan buat bangun lagi itu. Mantap kan, buat direlokasi gitu. Solusi, bukan bagi-bagi sembako. Kayak gitu. Dan itu udah jadi budaya di Jawa Barat sekarang. Jadi masyarakat juga udah, yang penting mah gimana caranya nggak banjir, nggak itu gitu. Dia pengen solusi gitu. Mantep pokoknya mah. Wah. Padahal kemarin kalau dipikir-pikir ya pasti teorinya banyak buat penanganan banjir, tapi kak yang berani eksekusi kan nggak ada gitu. Ini kan harus orang-orang yang istilahnya berani mengeksekusi gitu. Dan KDM udah bagus, udah istilahnya udah menciptakan budaya baru di Indonesia gitu. Jadi kalau ada bencana, ada apa gitu, bukan bagi-bagi sembako, tapi cari solusi, eksekusi. Pokoknya mantap. Gimana menurut kalian? Komen deh. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Hujan di Bogor juga kiriman dari langit. Nah, yang menyebabkan kiriman hujan dari langit ke Bogor dan membanjiri Jakarta itu adalah para pengusaha orang Jakarta bikin tempat wisata di tanah di Bogor, begitu loh. Bikin pertambangan di tanah Bogor. Akhirnya yang seharusnya alamnya itu meresap air hujan karena dirusak oleh para pengusaha Jakarta sehingga menjadi banjir di Jakarta. Nah, sekarang evaluasi nih para pengusaha yang dari Jakarta, usahanya di Jawa Barat, di Bogor, jangan cuma ngambil duitnya doang, tapi perhatikan juga tuh alamnya. Sekarang kan akhirnya Jakarta kebanjiran juga gara-gara ulah kalian nih para pengusaha dari Jakarta. Front Persaudaraan Islam atau FPI mengkritik keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengganti nama rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. FPI menilai keputusan tersebut sebagai bentuk Islamfobia. Kita tidak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan Welas Asih? Padahal Ihsan itu sudah menjadi bahasa Indonesia, kata pemimpin FPI Rizik Syihab saat mengisi sebuah kajian di Megamendung. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengizinkan Tempo untuk mengutip pernyataan Rizik yang beredar di media sosial tersebut. Tak hanya itu, Rizik Syihab juga menilai penggantian nama ini sebagai bentuk pemborosan dan bertentangan dengan efisiensi yang digalakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa konsekuensi dari pergantian nama itu diantaranya adalah harus mengganti data di semua urusan administrasi. Menurut dia, apabila benar alasan Deddy Mulyadi mengganti nama Al Ihsan jadi Welas Asih adalah bentuk kearifan lokal, maka Deddy juga harus mengganti setiap nama yang mengandung unsur selain Sunda. Dia mencontohkan nama Jalan Pasteur, RSUP Emmanuel Pasir Kaliki, atau bahkan menyebutkan gubernur yang juga diambil dari bahasa Inggris. Kalau seperti itu berarti hal itu justru yang merusak tatanan kearifan lokal, ujar dia. FPI Aziz berujar mendesak agar Gubernur Jawa Barat membatalkan keputusan penggantian nama tersebut. Kami akan kawal dengan surat dahulu ke berbagai instansi. Jika tidak digubris maka kita sangat pertimbangkan untuk aksi itu, tutur dia. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Al Ihsan yang berlokasi di Kabupaten Bandung menjadi RSUD Welas Asih. Ia menjelaskan bahwa pergantian nama ini bertujuan untuk memperbarui identitas rumah sakit yang selama ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan milik pemerintah Provinsi Jabar dan berstatus sebagai badan layanan umum daerah.